Jumpa lagi di YouTube Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, wabil khusus guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Shadiq atanallah bituli hayati. Yang saya hormati para tokoh masyarakat DKM Masjid Al-Mukhlisin, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Nyambung aja apa yang tadi disampaikan guru kita Kiai Haji Muhammad Shadiq tentang betapa pentingnya ibadah sholat. Puncak tertinggi dari tujuan ibadah sholat adalah mencegah diri kita agar terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Puncak tertinggi dari tujuan ibadah sholat. Imam Ghazali menyatakan dalam diri kita itu ada satu sifat yang disebut bahimiyah, perilaku binatang. Maka sholat mencegah kita untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Tapi ternyata faktanya masih banyak di antara kita yang dalam mengerjakan ibadah sholat cuma sekedar gugurin kewajiban doang. Sholat dikerjakan sebagai sebuah rutinitas. Tujuan tertinggi dari ibadah sholat tidak tercapai. Apa buktinya? Ternyata masih banyak di antara kita yang berbuat lebih keji dari perbuatan binatang. Sebuas-buasnya bajing, dari dulu makanannya cuma kelapa, Bang. Belum pernah saya dengar ada bajing makanannya getuk. Tapi bajingan, oh kagak cuman kelapa yang jembat. Bansos disikat. Bajingan tuh. Perilaku perbuatan keji, bahkan maaf ya, yang nggak sanggup dikerjakan binatang. Yang nggak sanggup dikerjain binatang, kita manusia ini sanggup ngerjainnya. Sebuas-buasnya harimau, nggak pernah dia bunuh darah dagingnya sendiri. Tapi kita manusia ini lebih buas dari harimau. Lebih buas dari harimau. Berapa banyak kita saksikan di media sosial. Di televisi orang tua membunuh anaknya. Kemarin tuh di Tangsel diduga korban pinjol. Anaknya atuh sama bininya dimatiin duluan. Anak sama bininya dimatiin duluan, lakinya gantung diri. Yang gak sanggup dikerjain binatang, kita nih sanggup ngerjain. Sebuas-buasnya ayam jago. Maaf ya. Ayam jago tuh dari dulu yang diperkosa pasti ayam biang. Kagak pernah saya dengar ada ayam jago memperkosa ayam itik. Tapi manusia lebih buas dari ayam jago. Berapa banyak kita saksikan orang tua melecehkan anak di bawah umur. Aki-aki menodai anak di bawah umur. Bapak ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Karena itu sholat tujuan tertingginya mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Cuma tadi itu saya katakan, sayangnya masih banyak di antara kita ini yang dalam mengerjakan ibadah sholat cuma sekedar gugurin kewajiban.
Sejauh mana sholat membentuk kepribadian, kita malas koreksi, kita malas introspeksi. Akibatnya sholatnya tekun, perbuatan keji tetap aja dikerjain. Sholatnya rajin, ngomongin orang hobi. Sedekahnya mau, nyolongnya lebih gede dari yang disedekahin. Puncak tertinggi, tujuan dari ibadah sholat masih jauh panggang daripada api. Kata Nabi begini, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Amalan pertama yang nanti di akhirat bakalan ditanya, amalan sholat kita. Nih, semua yang datang pagi ini sholat subuh di Masjid Al-Mukhlisin, yakinlah bang, kita nih di akhirat bakalan ditanya tentang sholat kita masing-masing. Kamu siapa? Saya Pak. Saya siapa? Saya pengikutnya Nabi Muhammad. Benar? Benar Pak. Baik, kalau kamu ngaku jadi pengikut Nabi Muhammad, ciri pengikut Nabi itu ruka'an sujada, mendirikan sholat. Dulu waktu hidup di Cinere pernah sholat? Pernah Pak. Berapa banyak? Agak banyak-banyak Pak, setahun cuma 2 kali. Orang kampung saya, orang Bayuran ngomongin orang model kayak begini sholatnya dul-dulan nih. Dul Fitri sama Dul Adha. Emang sholat tuh sering dikatakan orang ada yang sholatnya harian, ada yang sholatnya mingguan, ada juga yang sholatnya tahunan. Yang harian ada 2 tuh, ada yang rapat, ada yang bolong-bolong. Yang bolong-bolong, zohor kena, asar terbang. Maghrib ketangkep, isya melayang. Yang bolong-bolong masih mending dah daripada yang seminggu sekali. Jumat doang diincar ada tuh. Ada orang Cinere sembahyang kayak begitu, ada. Yang mana orang? Saudara, ayo kita renung lalu kita hitung. Sehari semalam Allah memberi kita waktu 24 jam. Dalam waktu 24 jam Allah cuma minta kepada kita 5 kali lapor melalui sholat 5 waktu. Sekarang kita hitung. Sholat itu yang bagus saudara, taruh dah sekali sholat waktunya 10 menit. 10 menit tuh bayang di Masjid Mukhlisin, cakep banget. Sekali sholat 10 menit. Yang sedang-sedang taruh dah waktunya 5 menit. Yang kilat khusus 2 menit. Ini cepet, perangkonya gambar geledek soalnya nih. Ambil yang tengah-tengah dah. Ajaran baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebangetan lelet jangan. Teraga-raga. Orang sini ngerti teraga-raga. Kebangetan cepat juga jangan. Ambil yang tengah-tengah aja. Ajaran Nabi nih. Kata Nabi, iza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kamu diangkat jadi sholat, ringanin sholatmu. Kenapa? Makmum di belakang kamu kekuatannya nggak sama dengan dirimu. Ada orang tua ikut sholat berjamaah, kalau berdirinya kebangetan lama, berdiri udah oyog-oyogan. Ada apa kagak tuh? Ada apa enggak? Banyak. Makanya Nabi ngajarin jangan kebangetan lama, ukur kemampuan makmummu. Ada orang ikut sholat berjamaah, udah janjian setelah selesai sholat mau nerima komisi duit penjualan tanah. Ada apa enggak? Lah imamnya kelamaan tuh orang kelosodan.
Anak muda janjian sama pacar malam minggu ketemu di jembatan habis sholat berjamaah. Imamnya kebangetan lama. Turun hujan belaturan lebat besar. Lalu pacar kanyut di bawah banjir. Ambil yang tengah-tengah. Sekali sholat 5 menit. Kita hitung sekarang nih. 5 kali 5 waktu kan cuma 25 menit. Benar apa enggak? Sisanya 23 jam 35 menit silakan kau gunakan untuk keperluanmu. Cuma 25 menit Allah minta kita lapor. Ini juga masih banyak di antara kita yang belum mengerjakannya. Karena itu saya kembali. Sholat harus membentuk kepribadian. Jangan cuma sekedar menggugurkan kewajiban, rutinitas saja. Orang yang sholatnya baik, tadi itu kata guru kita ya Haji Muhammad Sodik, orang yang sholatnya baik, rukun syaratnya terpenuhi, khusyuk dilakukan, hatinya hadir dalam melaksanakan ibadah sholat. Orang yang sholatnya baik kelihatan dalam kehidupan bermasyarakat. Apa cirinya? Dia makin himmah, makin punya semangat untuk menebarkan nilai-nilai kebaikan. Itu sholatnya berhasil tuh. Kita kan enggak, sholat mah tekun, pelit mah 17 setan. Padahal orang yang sholatnya berhasil kelihatan dalam kehidupan bermasyarakat, semangat untuk menebarkan kebaikan, menggelora. Sholatnya berhasil. Adalah junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan cuma ngajarin, tapi nyontoin. Bagaimana ibadah yang dikerjakan membentuk kepribadian. Kembali ke tengah masyarakat, lalu jadi manusia bermanfaat. Semangat nih menebarkan kebaikannya. Ditujukan kepada siapapun juga. Ya Allah, Nabi kita ini Nabi yang rahmatan lil alamin. Islam ini agama Islam yang rahmatan lil alamin. Kita umat Nabi Muhammad beragama Islam berupaya untuk jadi umat yang rahmah bagi seluruh alam semesta. Coba saja dah lihat aturan dalam Islam tuh. Islam ini agamanya rahmah. Jangankan buat yang seagama, jangankan buat orang lain agama, buat sesama makhluk saja Nabi nyontoin dan ngajarin kepada kita untuk rahmah kepada makhluk. Satu contoh nih. Ini sampai jam berapa nih pidatonya? DKM, Kong sampai jam berapa itu? Jam 7. Lu kagak bayar nawar sampai jam 7 lu. Kata Nabi begini, iza zabahtum, kalau kalian menyembelih hewan korban, fa'ahsin, tajemin pisau kamu. Ini Nabi ngajarin Islam agama yang rahmah, memberikan kasih sayang. Jangan motong ayam pakai pisau tumpul. Makanya Nabi nyuruh najemin dulu, fa'ahsin, perbaguslah itu dengan kalimat tajemin pisaumu. Jangan motong ayam menggunakan pisau tumpul. Kenapa? Itu enggak berperi kebinatangan. Rahmah nih, kasih sayang kepada makhluk. Fikih juga ngajarin tuh, makruh kencing di atas tanah yang berlobang. Makruh, sebaiknya hindari. Jangan kencing di atas tanah yang berlobang. Kenapa? Siapa tahu di dalam tanah yang berlobang itu ada semut. Lagi membahas kenaikan PPN 12%. Apa salahnya itu semut pada mati kelojotan? Rahmat. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, junjungan kita enggak cuma ngajarin tapi nyontoin.
Salat membentuk kepribadian, selesai melaksanakan ibadah, himmah kebaikan makin bertebaran. Di pojok kota Madinah ada Yahudi tua buta. Nabi datang ke situ berbuat baik sama Yahudi tersebut. Ya Allah. Sekarang kita lihat dulu dah. Nabi itu manusia yang dosa dan salahnya udah dapat jaminan ampun. Bener apa enggak? Nabi itu sholatnya paling sempurna. Nabi itu sholatnya luar biasa. Tapi dalam konteks kehidupan bermasyarakat, himmah, semangat menebarkan kebaikannya luar biasa. Ibadah sholat membentuk kepribadian jadi manusia yang bermanfaat. Nabi datang, nih orang-orang Yahudi berbuat baik Nabi sama dia. Nah, kita lihat lagi nih di sisi lain. Nabi itu aslinya orang Mekah. Betul apa enggak? Nih orang Madinah. Kampungnya beda. Daerahnya kagak sama. Nabi datang. Nabi itu pemimpinnya orang beriman. Ini Yahudi, ini orang Yahudi kelotokan. Agamanya juga kagak sama. Nabi berbuat baik sama Yahudi tersebut. Apa yang Nabi lakukan? Nabi nyuapin makanan. Lagi enak-enaknya nih Yahudi disuapin makanan. Karena dia buta, cuma ngandelin pendengaran. Dengar di depannya ada orang lewat, berdiri Yahudi, pidato. Bang, yang barusan lewat di depan saya, hati-hati kalau ketemu Muhammad. Jangan dipercaya omongannya. Muhammad tukang bohong. Yang lagi nyuapin dia, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Baper Nabi. Enggak. Berhenti berbuat baik. Enggak. Tuh orang terus disuapin sama Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Enggak cuma sekali. Besok Nabi datang lagi, nyuapin Yahudi itu lagi. Tuh Yahudi lagi enak-enaknya disuapin, dengar di depannya ada orang lewat, berdiri nyap-nyap lagi. Bang, yang barusan lewat depan saya, hati-hati kalau ketemu Muhammad. Jangan dipercaya dah omongannya. Muhammad tukang sihir. Nabi dari ibadahnya yang luar biasa, hatinya teguh. Terus nyuapin Yahudi tersebut dengan penuh kelembutan. Kira-kira orang Cinere masih mau nyuapin nggak kalau yang kita suapin caci maki kita? Hah? Suapin dah terus. Gedik batang lehernya habis itu. Dah. Saya katakan sekali lagi, Nabi bukan cuma ngajarin, tapi nyontoin. Ibadah sholat yang dikerjakan harus membentuk kepribadian, agar dalam kehidupan sosial bermasyarakat menjadi manusia yang bermanfaat. Himmah ibadah, himmah menebarkan kebaikan harus jadi terjemahan dalam kehidupan sehari-hari kita. Begini. Hablum minallah dengan hablum minan nas itu harus seimbang. Ibadah yang kita kerjakan, nilai-nilainya harus kita terjemahkan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Kita ini makhluk yang bernama manusia, hidup kagak bisa sendirian. Kita perlu orang lain dan orang lain perlu kita. Nilai-nilai ibadah menyadarkan kepada kita untuk merajut hablum minan nas. Orang yang baik saja hablum minallah, hubungannya dengan Allah, tapi kurang baik hubungannya dengan sesama manusia, kurang sempurna nilai keimanannya. Sebaliknya, orang yang baik aja hubungannya sama manusia, tapi melupakan kewajibannya kepada Allah, nih orang kagak bener jelas. Dulu ada orang lapor sama Nabi, ya Rasulullah, saya punya dua tetangga,
sama-sama rajin ibadah, cuma karakternya beda. Tetangga saya yang pertama sholatnya tekun, ngajinya rajin, puasanya giat, tapi mulutnya kagak bisa dijaga, seneng nyakitin orang. Lah pedagang lagi jualan dikatain goblok, umpama lah. Mulutnya seneng banget nyakitin orang, kalau ngomong nggak punya saringan, orang lain banyak tersakiti. Ya Rasul, nih orang pertama kayak begini nih, ntar di akhirat posisinya bagaimana? Kata Nabi, walaupun dia melakukan ibadah, tapi nggak mau jaga perasaan saudaranya, maka jelas posisinya tuh orang ada di neraka. Na'udzubillah min. Yang kedua ya Rasul, tetangga saya ibadahnya mah biasa-biasa aja. Sholat tibang rawatib doang. Rawatib doang ngerti kan ya? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, qobliyah, ba'diyah kagak. Tadarus Quran ya cuma seainan doang. Tapi tetangga saya yang kedua ini mulutnya dia jaga, perilakunya dia jaga. Dia nggak pengen nyakitin orang, dia nggak pengen berbuat zolim. Ntar yang kedua ini posisinya di akhirat bagaimana ya Rasul? Yang kedua tetanggamu itu dia jadi penduduk surga. Ibadahnya berhasil membentuk kepribadian. Hablum minallah dengan hablum minannas harus seiring dan sejalan. Tuh, substansi ajaran agama Islam enggak ada yang jomplang, yang satu lebih tinggi dari yang lain, enggak ada. Menjaga keseimbangan. Contoh, ini ajaran Islam nih, enggak ada yang jomplang. Jaga keseimbangan. Contoh nih, orang kaya dianjurin bantu yang miskin. Itu ajaran Islam. Tapi sebaliknya, yang miskin disuruh berusaha lebih giat, kerja yang ulet dan jujur, berdiri di atas kaki sendiri, hidup jangan ngandelin belas kasih dari orang lain. Itu ajaran Islam. Kau orang kaya, iya Pak, bantu yang miskin. Kau miskin, iya Pak, bekerja lebih giat, jujur, ulet, berdiri di atas kakimu sendiri, hidup jangan jadi beban buat orang lain. Seimbang tuh, seimbang. Tuan rumah wajib ngormatin tamu, ajaran Islam. Tapi juga Islam ngajarin tamu kudu tahu diri. Seimbang. Kau tuan rumah, iya Pak, wajib hormatin tamu. Kau tamu, iya Pak, kalau matahari udah jenter, pidato kagak usah lama-lama. Seimbang nih namanya nih. Ya bagaimana kayak caranya nyari-nyari alasan. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Nah, saya kembali karena itu pentingnya ibadah sholat, ibadah-ibadah mahdoh yang lain. Mulai hari ini kita orang-orang Cinere jangan hanya cuma terjebak mengerjakan ibadah cuma sekedar ngugurin kewajiban. Guru kita tadi ya Allah, Kiai Haji Muhammad Shodiq tuh, kita nih orang Cinere pagi ini faktor pendukung agar himmah beribadah itu makin meningkat. Masjid Al-Mukhlisin, benar apa yang beliau sampaikan. Memberikan kenyamanan kepada kita untuk khusyuk dalam beribadah. Ini faktor penunjang nih, ini penting nih. Karpet yang empuk, AC yang memberikan kesejukan. Ini faktor penunjang supaya himmah kita makin meningkat. Ini juga autokritik nih, introspeksi. Nggak apa-apa. Kalau introspeksi itu kan ngelihat ke dalam. Nyari kelemahan ke dalam. Ini boleh dalam Islam muhasabah itu. Cari kelemahan ke dalam. Makanya introspeksi itu paling sulit. Kalau nyari kesalahan keluar, wah kagak pakai belajar dah. Siapa aja orang kita kata-katain. Bener apa enggak?
Yang susah tuh introspeksi, nyari kelemahan ke diri sendiri. Dulu tahun 86 87 saya mondok di Tebuireng. Satu hari abah saya datang nengokin. Allah yarham Ki Haji Zainuddin MZ, bapak saya. Oi, bapak saya. Bapak saya. Kata abah saya begini, Fikri, nggak gampang jadi manusia yang pola pikir dewasa. Kenapa, bah? Kalau kamu mau jadi orang dewasa dalam berpikir, introspeksi, cari kelemahan diri sendiri. Berjalannya waktu, seiring sejalan saya memahami. Itulah sebabnya Nabi berpesan kepada kita, tuba liman saghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang kehabisan waktu gara-gara mencari kelemahan dirinya sendiri. Dia nggak punya waktu lagi buat ngorek-ngorek kesalahan orang lain. Berbahagia tuh orang kayak begitu, akan memotivasi dirinya menjadi manusia yang tiap saat akan lebih bermanfaat. Karena itu sekali lagi, jangan cuma sekedar menggugurkan kewajiban, tapi juga ibadah melahirkan nilai-nilai yang bermanfaat, punya semangat yang tinggi untuk menebarkan nilai-nilai kebaikan. Bapak Ibu saudara-saudara, mau meningkatkan kualitas ibadah sholat? Oh, yang jawab 30 orang. Ini yang datang 50 orang ada nggak nih? Hah? 100 orang? 1000 orang? Campur yang goib di kebun-kebun. No. Pagi ini berazam kita, mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan. Bapak Ibu saudara-saudara, mau meningkatkan kualitas ibadah sholat? Tidak lain dan tidak bukan agar himmahnya makin terasa. Itu tadi tuh saya bilang faktor pendukung nih. Ada AC, ada fasilitas yang serba menunjang. Sebab saudara, kita tahulah kalau fasilitasnya serba menunjang, maka akan menambah kehusuan kita dalam beribadah. DKM memberikan karpet kepada jamaah yang luar biasa empuk, menyediakan fasilitas AC agar udara sejuk. Ini tidak lain dan tidak bukan faktor penunjang agar kita makin khusyuk dalam beribadah. Nah, ini introspeksi nih. Kita ini, masjid-masjid kita, maaf, kurang menjaga kenyamanan. Lagi-lagi nih faktor penunjang nih Bang nih. Nyambung apa yang tadi disampaikan guru kita. Agar himmahnya itu makin meningkat, maka faktor penunjang diperlukan. Bahkan dalam kaidah fikih itu diajarin, faktor penunjang itu bisa jadi hukumnya berubah menjadi wajib. Kita ini, maaf lah, ini introspeksi nggak apa-apa nih. Kita ini masih kurang dalam memanage kenyamanan masjid-masjid kita. Tugas masjid, orang cuma sembahyang berjamaah aja, habis itu ya udah bubar, pulang ke rumahnya masing-masing. Padahal kita tahu kalau masjid nyaman itu akan menambah kehusuan dalam beribadah kita, khususnya ibadah sholat. Tapi karena kita umat Islam kurang bisa jaga kenyamanan masjid kita, akibatnya masjid-masjid kita banyak sekali yang terasa kurang nyaman, faktor pendukung. Apa buktinya Ustadz? Lihat dah, kalau masjid udah kurang nyaman, apaan aja yang geletak hilang. Ini fakta loh di tengah-tengah kita. Benar apa enggak? Kipas hilang. Ampli hilang. Kotak amal hilang. Salah merbot. Nah, ini dia nih penting nih.
Kita jamaah jangan nyalahin merbot. Apalagi Masjid Al-Mukhlisin begini besarnya. Nggak bisa kenyamanan masjid-masjid kita serahin cuman sama merbot doang. Nggak bisa, kita turut serta nih jamaah. Apalagi merbot cuman satu orang. Nanganin masjid segini gedenya, ya Allah. Ngepel lantai merbot, nyuci karpet merbot, genteng bocor merbot, nyapuin latar merbot. Masjid segini gedenya, merbot cuma atu. Merbot model kayak begitu, 3 bulan insya Allah penyakit kuning. Ini tugas kita nih jamaah, ikut menjaga kenyamanan. Oh, kelihatan banget kok kalau udah nggak nyaman, apaan aja yang geletak hilang. Itu karena keteledoran kita tuh jamaah tuh. Maaf ya, namanya introspeksi. Nggak ada masalah. Saudara lihatlah. Tetangga kita tuh di gereja, ya Allah, nyamannya luar biasa. Apa buktinya Ustadz? Sampai pagi ini saya belum pernah dengar di gereja ada piano hilang. Kita di masjid jangan piano, sendal rombeng masih diambil orang tuh. Bener apa enggak? Katanya di masjid cuma 2 yang kagak bakalan hilang tuh. Pertama, bedung. Nah, kagak usah khawatir dah merbot DKM. Biar malam takbiran dibawa muter kampung sama bocah. Mau subuh, beduk udah balik lagi ke tempatnya tuh. Kagak bakalan hilang. Yang kedua, yang gak bakalan hilang katanya keranda jenazah. Coba-coba lu colong kesambat tuh. Nah, saya tutup. Orang yang sholatnya berhasil, orang yang ibadahnya berhasil, kelihatan dalam kehidupan bermasyarakat, dia semangat menebarkan nilai-nilai kebaikan. Karena dia sadar dan yakin betul, Islam adalah agama yang rahmah. Maka umat baginda Nabi Muhammad harus menjadi umat yang rahmah buat sesama. Saya tanya sekali lagi, Bapak Ibu saudara-saudara, mau meningkatkan kualitas ibadah? Mau meningkatkan menjadi manusia yang bermanfaat? Nah, sekarang saya mau ngajak kita semua, saya tes deh. Bapak Ibu saudara-saudara, mau ikut sedekah di pagi hari ini? Bawa uang berapa? Goceng. Masuk Ragunan aja tiketnya udah gocap lebih. Itu lihat monyet. Masa lihat Fikri Zainuddin MZ goceng, mahalan monyet ketimbang saya itu. Nah, kita tahulah amalan sedekah itu kan yang penting ikhlasnya. Bener apa enggak? Soal gedenya nomor 1. Buat apa sedekah kecil kalau kagak ikhlas? Mendingan sedekah gede tapi ikhlas. Nanti teman-teman panitia akan mengitarkan kotak-kotak amal, Bapak Ibu diisi seikhlasnya. Mana? Sudah siap? Mana panitia? Sini, dimulai dari saya dulu sini. Saya bawa duit apa kagak ini? Nah, dalam amat ngerogoh ini. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawlila minhu wala na'ami ya Rabb. Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fariqaini min
قرب ومن عجم يا رب واغفر لنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Saudara, kita berbuat manfaat atau berbuat mudorot, perbuatan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Kalau kita berbuat mudorot, kita enggak lagi ngezolimin Allah. Sesungguhnya kita lagi ngezolimin diri kita sendiri. Kalau kita berbuat yang bermanfaat, kita bukan lagi nyenengin Allah. Tapi perbuatan itu akan kembali buat diri kita sendiri. Nabi nganjurin, perbanyaklah kamu bersedekah, terangi alam kuburmu. Keutamaan sedekah yang kita lakukan bukan buat nyenengin Allah. Manfaatnya akan kembali buat diri kita. Kenapa? Karena Nabi ngingetin, terangi alam kuburmu. Sampai di sini kita bisa memahami konteks hadis tersebut. Rupa-rupanya alam kubur yang bakalan kita tempatin entar sepi, sunyi, gelap, gulita, petang. Terangi alam kuburmu. Dengan apa? Perbanyaklah sedekah waktu kamu hidup di alam dunia. Manfaat sedekah bukan buat nyenengin Allah, tapi buat lentera, pelita, cahaya yang menerangi alam kubur kita. Atau yang kedua, mulai pagi ini dan seterusnya, kalau kita melakukan amalan yang dianjurkan baginda Nabi, yaitu sedekah, niatin pahalanya, kirim buat keluarga tercinta yang udah meninggal dunia. Akhirat bukan khurafat, alam kubur bukan tahayul. Kita semua juga bakalan masuk ke dalam situ tuh. Tapi nyak kita, baba kita, encang kita, encing kita, saudara kita, guru-guru kita yang mereka sudah berkalang dengan tanah lebih dulu. Alam kubur pilihannya cuma ada dua. Ada nikmat kubur. Mudah-mudahan keluarga kita nikmat kubur. Amin. Tapi kalau nggak dapat nikmat kubur, pilihannya yang kedua, siksa kubur. Yang bisa meringankan siksa kubur, kiriman doa dan pahala sedekah yang kita lakukan dari alam dunia buat mereka. Satu hari di alam kubur, 1000 tahun di alam dunia. Kalau kemarin karena rutinitas kerjaan, kita kelupaan nggak ngirimin doa, apalagi pahala sedekah, buat nyak baba kita yang udah meninggal dunia, mereka ngarepin kelihatannya cuma 1 hari, hitungan Cinere, tapi hitungan alam kubur mereka mengharap 1000 tahun. Kalau 7 hari kita nggak pernah kirimin doanya baba kita, nggak pernah kita kirimin pahala sedekah, mereka nunggu 7 hari hitungan orang Cinere. Tapi waktu di alam kubur mereka nunggu 7000 tahun. Makanya keterlaluan, kelewatan, kebangetan punya orang tua udah meninggal dunia, doa dan pahala sedekah enggak dikirimin buat mereka. Kebangetan. Apa yang kita nikmati hari ini, apa yang kita rasakan sekarang ini, apa yang kita punya saat ini, jujurlah itu buah dari perjuangan dan pengorbanan nyak baba kita. Tanpa mereka kita bukan apa-apa, tanpa mereka kita bukan siapa-siapa.
Kalau mereka masih ada, terus berbakti. Kalau mereka udah nggak ada, kirimin doa. Ya Allah bang, kita nih rawatib 5 waktu, ngirimin Fatihah berapa lamanya sih? Setengah menit juga nggak ada. Jamak aja dah, jamak. Dari baba tua ke nyak, dari nyak ke emak. Jamak aja udah. Bacain Fatihah rombongan sampai, oh mereka girangnya bukan main. Lagi-lagi saya katakan, akhirat bukan khurafat. Alam kubur bukan tahayul. Kita bakalan masuk ke dalam situ tuh. Makalah Arab menyatakan mafil abfil abna, apa yang dikerjain orang tua pasti bakalan dikerjain anak-anaknya juga. Kalau kita rajin tawasul, ngirimin doa dan pahala sedekah buat leluhur-leluhur kita, ntar kita bakalan rasain. Begitu kita masuk berkalang tanah, anak keturunan kita juga akan tawasul kepada kita. Tapi kalau kita cuek, nggak peduli, bleger aja, jangan berharap anak keturunan kita akan mengirimkan doa dan pahala sedekah buat kita. Kenapa? Waktu hidup di alam dunia, kita cuek aja sama leluhur-leluhur kita. Na'udzubillah min. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudara, saya terima kasih kepada tokoh masyarakat Cinere, pejuang subuh, DKM Masjid Al-Mukhlisin, dan teman-teman dari Yayasan Global Edutama di bawah pimpinan Kiai Haji Gaus Abdul Hamid. Beliau pimpinan Pondok Pesantren Bunyanun Marsus di Kabupaten Bandung, pesantrennya itu di atas bukit. Nih, beliau dan tim yang membawa saya safari dakwah muter. Hari ini hari yang kedua, Bogor dan Depok. Insya Allah sampai hari Senin muter di sini. Minggu lalu muter di Solo. Setelah hari Senin yang akan datang tuh beberapa kajian lagi, diantaranya ke Kulon sama ke Bekasi. Dari situ nyambung lagi ke Jawa Timur, Malang dan Surabaya. Ya namanya nerusin warisan begini dah urusannya nih. Apa kagak capek Ustadz? Capek bang, capek bohong kalau bilang kagak capek lah, manusia, mesin aja ada istirahatnya, bener apa enggak? Dakwah tuh kalau nggak mau capek, yang enak di TV tuh enak. Ngajar, ngaji cuma 20 menit, ditayangin insya Allah se-Indonesia denger. Ngaji, ngajar paling enak di TV dah, kagak lama-lama, paling banter 20 menit tuh. Begitu ditayangin insya Allah se-Indonesia orang pada dengar. Hebatnya media tuh. Di Cinere udah mau 1 jam, sini-sini aja ini. Kalau di media kan luar biasa dampaknya, nggak perlu lama, 20 menit aja se-Indonesia orang pada dengar. Yang kedua, ini penting nih, amplopnya rada gede. Benar-benar amplop dari TV, kalau saya sama anak bini kagak makan setahun, kagak habis-habis. Udah dengerin aja lah. Nah, Kiai Haji Gaus Abdul Hamid ngajakin saya safari dalam rangka program yang sangat mulia, luhur dan luar biasa, mencetak 1000 ulama dan 1 juta penghafal Al-Quran. Program ini bukan program khoyali, bukan program hayalan, saudara-saudara. Kita lihat data statistiknya. Indonesia itu negara kita, jumlah penduduknya 275 juta jiwa. Muslim mayoritas 87%, kira-kira jumlahnya 225 juta jiwa. Mencetak 1000 ulama, 1 juta penghafal Al-Quran. Kita ini kalau dari Aceh sampai Papua kompak, rukun, bergandengan tangan, saling membantu, bahu-membahu. Rasa-rasanya 1 juta penghafal Al-Quran bisa segera terrealisasi di negara tercinta Indonesia. Nyatanya sekarang ini
terbanyak penghafal Qur'annya masih Palestina. Lagi-lagi tuh kiai kita tadi bilang himmah, semangat beribadah. Mudah-mudahan semangat beribadah kita muncul ke depan di masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan Indonesia jadi terbanyak penghafal Al-Qur'annya. Amin. Dan mudah-mudahan salah satu di antara mereka yang jadi penghafal Al-Qur'an adalah anak keturunan kita semua. Boleh jadi kita sudah di dalam tanah, tapi anak keturunan kita, tiap huruf yang terlontar dari mulutnya, murojaah Al-Qur'an, tiap huruf itu juga kita kebagian jariah pahalanya. Nah, Kiai Haji Ghaus Abdul Hamid akan menyampaikan sekelumit tentang program tersebut sambil mengajak kita pejuang subuh untuk ikut ambil bagian berkontribusi dalam penggalangan donasi mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Saya garis bawahi lagi, kalau nanti Bapak, Ibu, Saudara-saudara ada yang mau ikut, niatin pertama pahalanya buat keluarga yang sudah meninggal dunia, akan menambah keberkahan di masa-masa kita yang akan datang. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di like, subscribe, dan share.